Kembali kita melanjutkan pembahasan dan kajian tafsir kita pada malam hari ini. Kita masuk surah yang ke-93, yaitu surah Ad-Duha, yang terdiri dari 11 ayat, 50 kata, 172 huruf. Surat Duha terdiri dari 11 ayat, kemudian 50 kata dan 172 huruf. Berarti jika kita membacanya, maka kita mendapatkan hasanat, kebaikan sebanyak berapa? 1.700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Duha tadi sudah kita sebutkan, dia terdiri dari berapa tadi? 170 huruf. Baik. Surah ini, ayyuhal ikhwah, coba dengarkan ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim biasa disebut dengan apa? Muttafaqun alaih. Muttafaq itu artinya disepakati. Muttafaq artinya disepakati, alaih atasnya, atas kesahihannya. Jadi kalau sudah ada hadis muttafaqun alaih, ya maka itu sudah berada pada puncak kesahihan. Kemudian jadi tingkatannya itu muttafaqun alaih. Kemudian rawahul Bukhari, kemudian rawahu Muslim. Nah, itu tingkatannya. Kemudian ala syarti al-Bukhari, ala syarti Muslim, yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi syaratnya sama dengan syaratnya Imam Bukhari, atau sama dengan syaratnya Imam Muslim. Biasakan dengar istilah seperti itu. Mengapa syaratnya Imam Bukhari lebih tinggi dari syaratnya Imam Muslim? Karena Imam Bukhari untuk mensahihkan sebuah hadis itu dua syaratnya. Satu zaman dan harus ketemu antara perawi ya dengan yang sebelumnya. Kalau Imam Muslim tidak mempersyaratkan itu al-mulaqah, ketemu, yang penting satu zaman. Ya makanya syaratnya Imam Bukhari itu lebih tinggi. Tapi kalau dikatakan muttafaqun alaih, ya muttafaq artinya disepakati, alaihi atas kesahihannya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, atau dari beliau, anna imra'atan min Quraisy, ada seorang wanita dari Quraisy. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Wanita ini wanita kafir. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya wanita ini bernama Ummu Jamil bintu Harb, saudara perempuan dari Abu Sufyan, istri dari Abu Lahab, yang disebutkan dalam Al-Quran wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar di dalam neraka. Istrinya siapa? Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil ibn Harb, saudara dari Abu Sufyan ibn Harb. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa wadda'ak." Saya tidak melihat syaitanak. Ya. Yang dia maksudkan syaitan di sini sahabat Nabi. Siapa yang dia maksud? Jibril alaihi salam. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Ya. Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril itu bukan dari syaitan. Ya. Makanya Allah memuji Jibril dalam Al-Qur'an. Ya. Dzu mirratin fastawa, ya, dzul al-quwa, yang memiliki kekuatan, dan seterusnya sebagaimana dalam surah An-Najm. Taib. Dia berkata, saya melihat bahwasanya temanmu, yang dia maksudkan Jibril yang selalu membawa wahyu kepada Rasulullah, illa wadda'ak, melainkan dia sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Wanita ini berkata seperti itu kepada Rasulullah karena
setelah turun wahyu yang pertama kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu kemudian terputus. Beberapa waktu lamanya tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi khawatir, ya, dan beliau sedih. Mana Jibril tidak pernah lagi datang. Ada yang mengatakan terputus wahyu setelah turun firman Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Setelah itu lama Jibril tidak datang kepada Nabi, li hikmatin ya'lamu Allah, untuk sebuah sebab yang Allah yang lebih tahu. Ada sebagian riwayat tapi lemah yang mengatakan bahwasanya Jibril tidak turun kepada Nabi disebabkan karena ada seekor anak anjing yang berdiam di bawah tempat tidurnya Rasulullah SAW dan beliau tidak mengetahuinya. Walaupun riwayatnya ini lemah, namun memang rumah yang di dalamnya ada anjing itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, makanya saya heran juga ada orang yang tidur bersama dengan anjing, ya, bahkan biaya perawatannya ya lebih mahal mungkin dari biaya makan dan SPP santri markas Imam Malik. Subhanallah. Ya. Dan orang yang memelihara anjing berkurang pahalanya setiap hari itu 1 qirat. Ya. Dan ketika Jibril alaihissalam turun, ya, tapi sebagaimana saya katakan tadi ini riwayatnya lemah. Ini riwayatnya lemah. Tetapi ketika Jibril turun, ini dalam riwayat yang lain, ketika Nabi bertanya mengapa engkau terlambat ya Jibril, maka turun firman Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin kami turun wahai Muhammad kecuali perintah dari Tuhanmu, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Ala kullina ya ikhwah, Ummu Jamil mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, atau dia berkata, saya tidak melihat kecuali kawanmu telah meninggalkanmu. Yang dimaksudkan adalah Jibril alaihi salam. Ma ra'aitu rabbaka illa wa qad qalak, qad wadda'ak. Maka turun ayat ini, surah Ad-Duha. Makanya ayuhal ikhwah, sebagian qurra, walaupun ini wallahu a'lam dari sisi hukumnya itu ada yang kalau dia membaca Al-Quran dan sampai pada surah Ad-Duha, ya, dia bertakbir sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha. Mengapa? Karena ada yang mengatakan ketika Jibril turun setelah waktu yang lama, ya, dan diejek oleh wanita ini, dan Jibril turun lagi kepada beliau membawa wahyu, surah ini beliau bertakbir dan berkata Allahu Akbar sebagai wujud kegembiraan beliau. Ya. Jadi turunlah Jibril alaihissalam membawa ayat ini untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi itu setiap ada yang mengejeknya, siapa yang langsung membalasnya? Allah. Ya, sama dalam surah Al-Lahab ketika Nabi mengumpulkan keluarga-keluarganya termasuk di dalamnya Abu Lahab, ketika beliau sudah mau berdakwah secara terang-terangan yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, dan Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau mengumpulkan semuanya dan menyampaikan tentang kalimat tauhid dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Maka Abu Lahab kemudian berkata, tabbal laka sa'iral yawm ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kau wahai Muhammad, hanya untuk mendengarkan ocehanmu yang seperti ini engkau mengumpulkan kami di tempat ini sampai kami mengeluarkan atau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kami. Siapa yang membalas Nabi? Bukan, Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika Ummu Jamil berkata seperti ini, siapa yang membalasnya? Allah.
Makanya Allah berkata, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kami yang akan membalaskan orang-orang yang mengejekmu wahai Muhammad. Ya. Jadi turun wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, maksudnya waktu duha itu adalah waktu ketika matahari naik sepenggalah sampai sebelum masuk waktu zuhur, ya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan ketika menjelaskan tentang surah Asy-Syams. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika malam itu menutupi bumi ya dan penghuninya dengan kegelapan. Waktu untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kemudian jawabannya, jawabul qasam, ma wadda'aka rabbuk. Coba kita lihat. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak marah kepadamu wahai Muhammad. Karena wanita ini Ummu Jamil mengatakan, ma ra'aitu syaitanaka illa waqad qalak. Saya tidak melihat Tuhanmu wahai Muhammad, melainkan dia telah marah kepadamu sehingga tidak ada lagi wahyu yang turun kepadamu. Makanya turun ayat ini. Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, ya, dan tidak marah kepadamu. Bahkan Allah sangat cinta kepadamu wahai Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ma ra'aitu rabbaka ya Rasulullah illa waqad yusri'u ila hawak. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala melainkan selalu menuruti dan mengikuti kemauanmu. Ya. Apa yang diinginkan oleh Nabi diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah mengatakan, saya tidak melihat ada keinginan Anda ya Rasulullah melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang Anda inginkan. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun demikian wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya akhirat bagimu itu lebih baik daripada dunia. Padahal apa yang diinginkan oleh Nabi di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya Rasulullah, sebagaimana yang kita bahas pada surah berikutnya. Alam nashrah laka sadrak. Kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ada juga yang menafsirkan kami telah membelah dadamu wahai Muhammad. Dan peristiwa pembelahan dada Rasulullah terjadi 2 kali. Betul? Ketika beliau diasuh oleh salah seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah, ya, dada beliau dibelah. Kemudian datang Jibril dan Mikail dengan membawa air Zam-Zam, kemudian dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibersihkan, yang merupakan bagian dari bagiannya syaitan. Begitu pula ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, hadithatu syaqqi as-sadr, ketika dada beliau dibelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat nama Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, telah mengampunkan dosa-dosanya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat namamu, tidaklah nama Allah disebut melainkan disebut namanya Rasulullah. Ketika ada orang yang bersyahadat, apa yang dia baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan dikumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ketika ada orang yang dinikahkan, biasanya dikasih syahadat dulu. Ya, walaupun tidak ada sebenarnya, ya, itu tidak masuk dalam syarat nikah, ya, dikasih syahadat dulu, ya, karena dia bukan untuk diislamkan tapi mau dinikahkan, ya. Baik. Jadi ayyuhal ikhwah, Allah menyampaikan hal itu kepada nabinya bahwasanya akhirat bagimu lebih baik wahai Muhammad. Makanya ketika Rasulullah berkhutbah di akhir-akhir hidup beliau dan menyampaikan hal ini bahwasanya ada seorang hamba yang diberikan pilihan untuk tetap tinggal di dunia sampai waktu yang diinginkan oleh Allah,
atau kembali kepada Allah, dan dia lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis. Orang-orang yang ada di sekelilingnya heran. Kenapa Abu Bakar menangis? Nabi cuma menyampaikan bahwasanya ada seorang hamba yang diberi pilihan untuk tetap lanjut hidup di dunia, dan ini kekhususan para nabi dan rasul. Beda dengan kita. Kalau kita tiba ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Para nabi dan rasul kalau tiba ajalnya dikasih pilihan dulu, masih mau lanjut atau kembali pada Allah. Dan semuanya memilih kembali kepada Allah. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan, masih mau kok. Jadi Nabi mengatakan dia lebih memilih kembali kepada Allah. Abu Bakar menangis. Orang heran, kenapa Abu Bakar menangis? Ternyata Abu Bakar tahu bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi adalah dirinya sendiri. Ya, bahwasanya sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Makanya di akhir hidup Nabi beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la, balur Rafiq Al-A'la, balur Rafiq Al-A'la. Ya, Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang tertinggi, teman yang tertinggi. Dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sa'altu Rabbi mas'alatan wadidtu anni ma sa'altuhu iyyaha." Saya pernah bertanya sesuatu kepada Tuhanku, dan saya sebenarnya berharap andaikan saya tidak mempertanyakan itu. Ya, seakan Nabi menyesal meminta dan menanyakan itu kepada Allah. Ya. Qultu, saya berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, laqad ittakhadhta Ibrahim khalila. Engkau telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, kekasihmu. Wa kallamta Musa taklima, dan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wastafaita Nuhan 'alal bashar, dan engkau memilih Nuh alaihi salam menjadi bapak dari manusia setelah Adam alaihi salam. Wa ja'alta Isa yuhyil mauta, engkau menjadikan Isa alaihi salam mampu menghidupkan orang yang meninggal. Fama a'taitani, apa yang engkau berikan kepada aku ya Allah? Qala azza wa jalla lah, Allah kemudian berkata kepadanya, ya Muhammad, alam ajidaka yatiman fa'awaituk, bukankah aku telah mendapatkanmu dalam keadaan yatim, ya, dan aku kemudian ya memperhatikanmu atau mengurusmu. Wajadtuka dhallan fahadaituk, saya mendapatimu dalam keadaan tersesat dan memberikan hidayah kepadamu. Wajadtuka 'ailan faghnaituk, alam ashrah laka sadrak wa ad'u 'anka wizrak wa arfa'u laka dhikrak. Qultu bala ya Rasul ya Rabb, Nabi menjawab, bala, tentu ya Allah. Qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A'taituk, saya memberikan bahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, sebuah telaga di dalam surga yang disebut dengan Al-Kautsar. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Wa abradu minal thalaj, dan dia lebih dingin dari es. Wa alyanu minaz zabat, dan lebih lembut daripada ombak atau lebih lembut daripada buih. Wa adadu aniyatihi bi'adadi nujumis sama, dan jumlah gelasnya wahai Muhammad sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Ini yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan diberi kemuliaan dengan meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat, yang siapa dari umatnya yang meminum dari air telaganya Nabi, la yadhma'u ba'dahu abada, dia tidak akan merasakan haus setelah itu selama-lamanya. Ya. Namun ada di antara mereka yang dihalau. Ya, ketika dihalau mendekat ke telaganya Nabi, Nabi berkata, ya Rabb, ummati, wahai Tuhanku, mereka adalah umatku, kenapa dihalau? Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Mereka banyak mengubah syariatmu, membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agamamu, dan ini bahaya bid'ah. Dihalau dari meminum air dari telaganya Nabi. Nabi kemudian berkata, suhkan liman baddalu ba'di. Sungguh celaka jika demikian orang yang mengubah syariatku setelah kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Di azan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita tambahkan sedikit. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, kata Al-Hafidz Ibn Katsir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia, padahal beliau pernah diberi pilihan oleh Allah antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sekaligus sebagai seorang penguasa atau raja. Dan ini pernah terjadi pada dua nabi yang mulia, Daud dan Sulaiman alaihissalam. Atau menjadi seorang rasul namun sekaligus sebagai abdan, yaitu hamba seperti hamba-hamba Allah yang lain. Dan beliau lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu menjadi rasul dan menjadi hamba sebagaimana kebanyakan umat beliau. Jadi itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar radhiyallahu anhu pernah mendapati Rasulullah tidur di atas pembaringan atau di atas tikar yang kasar bahannya dari pelepah kurma dan berbekas di pundak Nabi. Ini pernah dilihat oleh Ibnu Mas'ud dan juga pernah dilihat oleh Umar ibn Khattab. Ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, kami meminta izin kepada Anda untuk menghadirkan alas yang lebih baik dari ini." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jawabannya kepada Umar bahkan sampai menangis dan berkata, "Kisra dan Kaisar adalah dua dari raja kafir, ya, namun mereka bergelimang dalam kemewahan. Sedangkan Anda ya Rasulullah, Anda adalah kekasih Allah. Lalu mengapa Anda seperti ini?" Nabi kemudian berkata, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, tidakkah engkau mau biarkan mereka mengambil dunia namun Allah memberikan kepada kita akhirat? Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Betapa tidak ayyuhal ikhwah, Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik di dalam hati mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak satu pun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan kenikmatan untuk mereka di sisi Allah yang akan menyejukkan mata mereka di hari kemudian nanti insyaallah. Kemudian kata Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, atau Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim, ya, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katsira. Kemudian faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka anta al-ghafurur rahim. Ini perkataannya Nabi Ibrahim tentang umatnya. Faman tabi'ani, siapa yang mengikutiku ya Rabb, fa innahu minni, sesungguhnya dia bagian dari umat. Wa man 'asani, namun siapa yang bermaksiat, tidak taat kepadaku, ya, Ibrahim tidak berkata sesungguhnya dia bukan dari umatku, tapi beliau berkata fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian juga beliau membaca perkataannya Nabi Isa, ya, juga dalam doa yang disebutkan dalam Al-Quran, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab dan menghukum mereka, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun jika engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana.
Jadi Nabi ketika membaca perkataannya Nabi Ibrahim yang mengingat umatnya dan perkataannya Nabi Isa juga yang mengingat umatnya, beliau juga teringat dengan umatnya. Sehingga beliau menangis. Beliau menangis. Allah kemudian berkata kepada Jibril, dan Allah tentu lebih tahu. Ya, dia berkata, ya Jibril, turun kepada Muhammad. Coba tanya dia, apa yang membuat dia menangis? Ya. Jibril turun, menjumpai Nabi dalam keadaan menangis. Jibril bertanya, "Ma yubkika ya Muhammad? Apa yang membuat kau menangis wahai Muhammad?" Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, saya teringat umatku nanti di hari kemudian ya Jibril. Beliau teringat kita semua ayuhal ikhwah. Beliau tidak mau ada di antara kita yang masuk ke neraka. Beliau tidak mau ada di antara kita yang celaka. Beliau tidak mau ada di antara kita yang tidak terlihat di dalam surga bersama dengan beliau. Makanya beliau berkata ummati. Jibril kemudian kembali kepada Allah dan berkata, Muhammad menangis, ya Rabb, karena dia teringat akan umatnya. Apa kata Allah? Sampaikan kepadanya Jibril, sawfa nurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Sungguh kami akan memberikan kepadamu apa yang kau mau untuk umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan menyia-nyiakan harapanmu. Ya, jadi ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, arja ayatin fil Quran. Ayat ini bagi kami adalah ayat yang paling membahagiakan. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena ini untuk kita semua. Untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di hari kiamat ada yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar. Ya, untuk seluruh manusia, al-maqam al-mahmud. Ya, maqam tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ayat yang kelima, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai ayat yang ke-11 insyaallah, ayat yang terakhir dari surah Duha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.